Selamat datang di channel 19 Papua. Kita akan bahas bab 4 hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi. Untuk itu diharapkan adik-adik dimanapun kalian berada tetap stay di tempat untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada malam hari ini kita akan bahas hasil penelitian atau bab 4 pada skripsi. Saya akan menjelaskan gambaran umum saja tentang bab 4 ini, dan saya kutip ada satu teori menurut Immanuel Kant. Dia mengatakan bahwa tidak ada praktek yang berhasil tanpa teori yang baik. Jadi video ini dia menjadi panduan untuk adik-adik dimanapun kalian berada. Dan saya mohon supaya adik-adik bisa nonton video ini sampai selesai, karena penekanannya pada pembahasan. Karena kita evaluasi dari hari ke hari, yaitu pembahasan yang menjadi persoalan seperti itu. Mari kita lihat gambaran umum seperti apa hasil penelitian dan pembahasan ini, yaitu tentunya gambaran umum objek penelitian, yaitu sejarah objeknya seperti itu, dan pasti visi dan misinya, karakteristik responden. Jadi apa yang kita tulis di kuesioner kita juga tuangkan di dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, yaitu baik secara numerik maupun narasi seperti itu. Jadi dilihat dari jenis kelamin, ini jumlah pria dan wanita, bahasakan dia seperti itu, dan usia dibahasakan dia seperti ini, tabel berikut ini juga, dan pekerjaan. Jadi apa yang kita tulis di kuesioner kita juga tuangkan di dalam hasil penelitian. Nah, berikutnya adalah retribusi jawaban responden. Kita lihat variabel X yang mana berdasarkan tabulasi jawaban retribusi responden, kita lihat penjelasan pada variabel X, yaitu pada pernyataan pelanggan selalu menceritakan yang baik tentang Martabe seperti ini. Ini mendapat jawaban yang paling dominan, dan kita masuk pada variabel Y. Kita lihat pernyataan yaitu Martabe Merauke memiliki tempat yang strategis. Ini variabel Y. Maka kita lihat hasil penelitian, yaitu ada uji validitas, yaitu apakah kita lihat promosi atau X dan Y ini valid atau tidak. Ya, kita lihat hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, ini pasti adik-adik dimanapun kalian berada pasti sudah paham ini. Nah, kita lihat berikutnya uji reliabilitas. Ya, kita lihat uji reliabilitas. Maka memang kita lihat keterangan ini apakah memang data hasil uji reliabilitas reliable atau tidak, seperti itu. Nah, ini saya cuma menjelaskan umum saja, nanti kita penekanan pada pembahasan. Kita lihat analisis regresi sederhana, ya kita tetap tulis gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan analisis regresi sederhana, yaitu uji signifikansinya. Nah, kalau kita lihat ini dipastikan bahwa kita menulis ini pasti kalau misalnya 35 ini dari sini ya, seperti itu. Saya tidak perlu mengurai lebih dalam tentang ini. Ini pasti
adik-adik dimanapun kalian berada pasti sudah paham ini, seperti itu. Nanti kita bahas di pembahasan lebih detail ya, seperti itu. Nah, kita lihat kemudian uji hipotesis, uji T ya, pasti adik-adik dimanapun kalian sudah bisa paham. Terus uji determinasi ya, atau koefisien determinasi, seperti itu. Nah, kita lihat apakah memang bertujuan atau mengetahui variabel bebas ini secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Ya, dan kita lihat pada tabel ini ada penjelasannya ya. Ini pasti ada mahasiswa dimanapun kalian berada pasti sudah paham ini. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan. Saya ingin pembahasan ini adik-adik dimanapun kalian berada harus ini menjadi panduan buat Anda. Artinya bahwa ini tidak mencapai 100% benar, tetapi ini menjadi panduan untuk adik-adik dimanapun kalian berada untuk mengadopsi atau melihat ini dan Anda interpretasikan dalam narasi Anda sendiri berdasarkan variabel atau masalah yang Anda teliti. Nah, hasil dari pengaruh promosi yang efektif terhadap peningkatan penjualan yaitu A0 ditolak dan A diterima. Hasil ini didukung dengan pernyataan yang tadi seperti itu pada variabel X, yaitu pelanggan mengetahui semua produk pada Demar tadi harus didukung dengan itu. Nah, setelah itu masukkan lagi hasil penelitian terdahulu yang kita sudah bahas pada video-video berikutnya di bab 2, mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap volume penjualan. Setelah itu didukung dengan teori. Teori merupakan salah satu penentu keberhasilan meningkatkan penjualan. Jadi fungsi promosi untuk merangsang konsumen agar melakukan pembelian sehingga dapat meningkatkan penjualan. Nah, ini kita lihat dari sini sampai di sini adalah variabel X. Nah, sekarang kita bahas tentang variabel Y. Ya, kita ambil uji determinasi. Nah, kalau kita lihat pada hasil ini, ya kita masukkan lagi di pernyataan yang tadi. Komunikasi, terus tempatnya berada di tempat yang strategis, dua objek itu berada di tempat strategis. Nah, itu perlu dimasukkan. Jadi hasil pernyataan itu didukung dengan penelitian terdahulu seperti itu. Nah, menyatakan bahwa promosi terhadap tingkat penjualan sebesar ya pastinya R, berarti terdapat pengaruh korelasi cukup kuat antara promosi dan tingkat penjualan. Nah, setelah itu didukung dengan teori, harus didukung dengan teori supaya apa? Dia lebih lengkap. Jadi kalau misalnya di atas sudah begitu, di X juga, X di atas seperti itu dan Y juga seperti itu, sehingga dia konsistensi. Jadi adik-adik dimanapun kalian berada, tolong atau menonton video ini sampai selesai sehingga apa yang ada dalam video ini bisa paham dan bisa interpretasikan dalam penulisan Anda. Kelanjutan yaitu kita bahas juga tentang 3 variabel. Tadi kita sudah bahas tentang 2 variabel. Sekarang kita juga bahas tentang 3 variabel. Sebenarnya apa yang tadi saya sudah jelaskan pada 2 variabel tadi itu hampir sama dengan 3 variabel yang kita bahas ini. Jadi
kita tinggal ambil uji T, ya, uji T untuk mendukung hasil penelitian seperti tadi yang kita bahas tadi pada variabel X. Jadi uji T kita ambil dulu, setelah itu kita dukung dengan pernyataan-pernyataan yang memang dominan dan pernyataan yang tidak dominan. Kalau memang ada pernyataan yang baik, ya bisa buat narasi. Ya ini dipertahankan, ini mungkin ditingkatkan seperti itu. Nah, habis itu kita masukkan lagi penelitian terdahulu dari bab 2. Contohnya seperti itu. Mungkin adik-adik di setiap universitas itu mempunyai buku panduan berbeda-beda, tapi kalau kita di Musamus ini kan penelitian terdahulu di bab 2. Nah, kita juga ambil di situ apakah memang mendukung hasil penelitian yang Anda lakukan ini atau tidak, seperti itu. Setelah dan contoh seperti di atas ini. Kalau tadi kita sudah ambil ini, ya, hasil, terus kita dukung dengan pernyataan. Setelah itu kita dukung dengan penelitian terdahulu, dan kemudian kita diperkuat dengan teori. Seperti itu. Sebenarnya gampang dan simpel. Nah, setelah itu kita melangkah lagi ke variabel X2 terhadap Y. Jadi kita lihat tadi di atas pabrik relation, sekarang kita promosi penjualan. Nah, kita ambil lagi promosi penjualan, apakah memang berpengaruh, kita ambil pada hipotesis F, ya, tadi uji T di atas, uji F sekarang, uji F. Nah, uji F kita lihat, nanti ambil itu pasti ada dimanapun kalian berada sudah paham tentang itu, dan itu sudah umum. Jadi saya mau supaya kalian punya pembahasan ya lebih menarik, sehingga para penguji itu melihat bahwa ini sudah sesuai, seperti itu. Jadi sama, cara penyusunan juga sama, yaitu hasil olahan UJF dimasukkan, habis itu didudukan dengan pernyataan, habis itu diperkuat lagi oleh penelitian terdahulu, dan setelah itu teori. Nah, kalau ini sudah, berarti Anda tinggal masuk lagi di uji bersama-sama. Kalau kita lihat di atas tadi R square, kita juga ambil di sini juga R square, seperti itu. Jadi ini variabel Y. Kita lihat lagi modelnya sama, hasil pengolahan datanya. Setelah itu Anda ambil pernyataan untuk mendukung itu, dan setelah itu Anda ambil penelitian terdahulu, dan kemudian Anda ambil teori untuk mendukung itu. Jadi sebenarnya untuk 2 variabel dan 3 variabel itu hampir mirip-mirip. Jadi jangan menganggap bahwa variabel 2 variabel dengan 3 variabel itu berbeda, hampir sama saja secara penyusunannya, seperti itu. Jadi adik-adik dimanapun kalian berada, jangan abaikan ini, tetapi ini coba perhatikan baik-baik, sehingga ini tidak 100% ya, gitu. Tapi ini dia menjadi panduan saja untuk Anda, seperti itu. Demikian video ini, semoga bermanfaat.